Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku, kumpulan para wibu yang tidak bawa bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dan kini, kondisi di luar dungeon, sudah banyak sekali hunter yang menunggu tim penyelamat keluar. Kemudian, para hunter pun akhirnya keluar dari dungeon tersebut. Para hunter yang di luar pun kaget melihat kondisi para hunter tingkat tinggi yang banyak sekali yang terluka. Padahal, gate tersebut hanyalah sebuah gate rank C. Lalu, Jinchul memberitahu pada Jinwoo bahwa ada 20 hunter tingkat tinggi. Lalu, Jinwoo jadi merasa bersalah karena dia sebelumnya meminta bantuan kepada Bravery Guild untuk menghubungi pihak asosiasi hunter. Karena kalau mereka tidak melaporkan hal itu, menurut Jinwoo tidak akan ada korban jiwa. Lalu, Jinwoo mengatakan kalau dia berhasil selamat karena dibantu dengan tim Guild Hunters dan asosiasi hunter. Jinchul mengatakan kalau dia yang meminta bantuan pada Guild Hunters untuk menyelamatkan Jinwoo. Tapi Jinchul sendiri tidak menyangka akan ada korban jiwa sebanyak itu. Kemudian Jinchul menanyakan bagaimana Jinwoo tahu kalau ada double dungeon di situ. Jinwoo menjawab kalau dirinya dipanggil oleh dungeon tersebut karena Jinwoo mendapatkan pesan untuk mendatangi dungeon itu. Lalu, Cha-in datang menghampiri Jinwoo dan menanyakan kondisi Jinwoo. Jinwoo menjawab kalau dia baik-baik saja. Tapi, setelah Jinwoo menjawab itu, tiba-tiba Jinwoo jatuh pingsan. Sontak semua hunter yang ada di sana langsung kaget melihat Jinwoo pingsan. Lalu, panel berpindah pada sosok Yuri Orlov. Terlihat, Yuri kini sudah berada di sekitar gate besar tersebut. Dan Jepang juga sudah menyiapkan mana kristal di sekitar Yuri dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu, Yuri mengatakan kalau dengan jumlah mana kristal yang sebanyak itu, ketika lingkaran di sekitar gate itu diaktifkan, maka energi kristal mana akan menyerap untuk membuat barrier sihir. Dan untuk mempertahankan barrier miliknya, maka Yuri perlu menyerap mana kristal di sekitarnya. Kemudian, Yuri merasa ada yang aneh. Pihak Jepang pun menanyakan hal apa yang Yuri rasakan. Yuri pun menjawab kalau dia merasa ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Lalu, Yuri berteriak sambil melihat ke arah gedung dan berkata, "Siapa kau? Sembunyi di mana kau?" Kemudian, pihak Jepang mengatakan kalau dungeon break akan terjadi besok. Tidak mungkin ada orang yang tertinggal. Yuri pun mengatakan kalau yang dia maksud bukanlah seorang manusia. Lalu terlihat ada seseorang yang sedang memantau Yuri dari atas gedung. Dan pria itu mengatakan kalau akhirnya akan dimulai. Dan semua berjalan sesuai dengan yang diperkirakan. Ini kayaknya yang waktu itu mau ngebunuh Yokmun. Tapi mirip sama bokapnya Jinwoo juga ya. Gak tahu deh Mimin. Dan terlihat pasukan militer pun ikut membantu menghadang kalau sampai terjadi dungeon break. Tapi menurut para hunter rank S, kekuatan militer tidak akan membantu mereka dalam menghadapi para monster. Tapi menurut salah satu hunter di sana, kalau kehadiran pasukan militer akan berguna ketika Yuri Orlov gagal menghadang monster untuk mengulur waktu serangan monster nantinya. Dan kita kembali pada sosok Yuri Orlov yang sedang memantau pasokan mana kristal di sekitarnya. Yuri mengatakan kalau mana kristalnya sudah cukup untuk menghadang monster itu seorang diri. Lalu, Yuri menanyakan berapa banyak hunter rank S yang hadir di sana. Pria itu menjawab kalau totalnya ada 15 hunter rank S. Dengan sombongnya, Yuri mengatakan
kalau jumlah Hunter S yang hanya segitu masih terlalu dikit untuk menyaksikan pertunjukannya melawan monster nanti. Yuri pun bertanya lagi, apakah Amerika mengirim Hunter S-nya untuk membantu juga? Tapi pria itu menjawab, kalau di Amerika juga muncul Get Rank S di sana. Jadi, Amerika tidak bisa membantu Jepang dalam situasi sekarang. Dan kemunculan Get Rank S bukan hanya di Jepang dan Amerika, tapi juga di India, Inggris, dan negara lainnya. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba gate-nya terbuka. Lalu, panel berpindah pada MC ganteng kita, di mana Jinwoo kini baru tersadar dari pingsannya. Lalu Yujin datang menjenguk Jinwoo, dan Yujin langsung kaget bahagia karena akhirnya Jinwoo tersadar kembali. Yujin mengatakan kalau Jinwoo sudah pingsan selama 3 hari. Jinwoo pun kaget mendengarnya, karena Jinwoo sudah pingsan selama 3 hari. Jinwoo pun menanyakan kondisi dunia saat ini dan tentang Get Rank S yang muncul di Jepang bagaimana. Yujin pun menceritakan kejadian rank S yang ada di Jepang itu. Kalau ternyata sudah terjadi dungeon break di sana. Dan Yuri mencoba menghentikan mereka. Yang ternyata monster yang mereka lawan adalah ras raksasa. Dan pada saat Yuri menguatkan barriernya agar monster itu tidak bisa keluar, Yuri berhasil menghadang pasukan raksasa itu yang mencoba menghancurkan barriernya. Tapi tiba-tiba Yuri sangat terkejut ketika melihat sosok makhluk yang datang. Dan makhluk itu dengan sangat mudah bisa menghancurkan barrier milik Yuri Orlov. Dan hasil raid di Jepang itu sudah dipastikan gagal total. Lalu panel berpindah pada sosok ayah Yujin. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa ayah Yujin sedang mengidap gejala tidur abadi, yang dimana ayah Yujin baru saja tertidur selama 23 jam. Dan bawahannya mengatakan kalau dia akan membawa ayah Yujin ke rumah sakit apabila dia tidur lebih dari 24 jam, seperti yang sudah diperintahkan ayahnya Yujin kepadanya. Kemudian bawahannya memberi informasi kalau ada seorang pasien yang dapat terbangun dari tidur abadi. Bawahannya memberitahu kalau pasien tersebut adalah ibu dari Hunter Sung Jinwoo. Lalu panel berpindah pada raids di Jepang. Terlihat kini Yuri Orlov sudah hampir mati menghadapi raksasa tersebut. Modelan Gotor Yuji lagi nih. Tengil di awal ternyata culun. Dan benar saja, Yuri langsung dimakan oleh sang raksasa tersebut. Terlihat kondisi Jepang kini sudah sangat kacau akibat dungeon break yang gagal dihadang oleh Yuri Orlov. Para Hunter S di Jepang pun mencoba menahan para raksasa di sana. Karena serangan dari pasukan militer tidak akan mempan pada raksasa itu. Tapi tetap saja para Hunter S itu sangat kewalahan melawan satu raksasa. Lalu panel berpindah pada MC ganteng kita, di mana Jinwoo kini sedang menonton berita yang menyiarkan kondisi Jepang saat ini. Jinwoo jadi berpikir, apabila dia tidak menghentikan para raksasa itu, maka seluruh Asia akan dalam bahaya. Dan dia harus segera mengalahkan para raksasa itu. Tapi di saat Jinwoo ingin pergi, tiba-tiba Jin-A keluar dari kamarnya dan meminta Jinwoo untuk tidak pergi ke sana. Karena Jin-A tahu Jinwoo akan pergi ke Jepang. Di sini Jin-A masih sangat trauma akibat gate yang muncul di sekolahnya dulu. Jadi Jin-A tidak ingin ditinggal oleh Jinwoo. Lalu Jinwoo mengatakan kalau dia tidak akan pergi ke sana. Jadi Jin-A tidak perlu mencemaskan hal itu. Kemudian Jinwoo pergi ke taman dan memanggil Beru untuk menanyakan kondisi Jin-A akhir-akhir ini. Beru menjawab kalau tidak ada yang aneh dari Jin-A, karena Jin-A hanya tidur seharian. Jinwoo jadi menyadari kalau Jin-A masih dalam masa traumanya. Jinwoo pun jadi bingung harus bagaimana sekarang. Ketika Jinwoo berjalan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di depannya.
dan mengajak Jinwoo berbicara. Ternyata orang yang mengajak Jinwoo bicara adalah ayahnya Yujin. Lalu, ayahnya Yujin mengenalkan dirinya pada Jinwoo. Dan dia memberikan sebuah cek untuk Jinwoo. Tapi, ayahnya Yujin ingin Jinwoo melakukan sesuatu untuk dirinya. Lalu Jinwoo menanyakan, apa yang ingin ayahnya Yujin mau dari dirinya? Ayahnya Yujin menjawab, kalau dia menderita penyakit yang sama seperti ibunya Jinwoo. Jinwoo pun menanyakan, apakah Yujin mengetahui itu? Ayahnya Yujin mengatakan, kalau hanya dokter, istrinya, dan sekretarisnya saja yang mengetahui itu. Ayahnya Yujin mengatakan, kalau dia sudah mencari cara menyembuhkan penyakit itu di seluruh dunia. Tapi, dia tidak menemukannya. Dan dia baru dapat informasi, kalau ada satu orang yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Dan orang itu adalah Sung Jinwoo. Jadi, hal yang diinginkan ayahnya Yujin adalah Jinwoo menyembuhkan dirinya. Jinwoo pun terdiam. Lalu, panel berpindah di sisi Jepang. Terlihat, kondisi Jepang kini semakin tidak karuan. Bahwa seluruh bangunan yang ada di Jepang sudah dihancurkan oleh para raksasa. Diketahui bahwa para raksasa sudah banyak memakan manusia. Maka dari itu, semua orang yang ada di sana harus segera dievakuasi secepatnya. Tapi, di antara para raksasa, ada sesosok raksasa yang sangat besar yang sedang menunggu di gate tersebut. Raksasa itu seperti menunggu sesuatu di dalam gate. Dan diketahui bahwa jumlah raksasa yang keluar dari gate berjumlah 30 raksasa. Dan baru 2 raksasa yang berhasil dibunuh. Kemudian panel berpindah lagi pada Yujin. Sepertinya Jinwoo sedang memberitahu Yujin kalau dia akan segera pergi ke Jepang. Yujin mengatakan kalau monster yang ada di Jepang sangatlah berbahaya. Karena mereka adalah monster tipe raksasa. Lalu Jinwoo mengatakan, kalau Reds ini berhasil, maka nama Guild Jin akan tersebar luas di seluruh dunia. Yujin masih sedikit ragu, tapi dia tidak bisa melarang Jinwoo untuk tidak pergi. Dan Yujin memutuskan untuk ikut bersama Jinwoo ke Jepang. Karena Yujin merasa tidak pernah masuk dalam berita manapun. Tidak seperti Jinwoo yang selalu masuk topik berita. Yujin mengatakan, kalau satu-satunya hal yang bisa dibanggakan adalah berada di samping Jinwoo. Maka dari itu, dia memaksa Jinwoo untuk mengikutkan dirinya dalam Reds kali ini. Lalu, Jinwoo menyetujuinya. Tapi, Jinwoo berkata, kalau dia hanya bercanda untuk pergi ke Jepang dalam situasi seperti ini. Dan Jinwoo pun pergi meninggalkan Yujin. Tapi, Jinwoo galau harus berbuat apa sekarang. Di satu sisi, dia ingin pergi. Tapi, dia memikirkan kalau masih ada orang lain yang jauh lebih kuat dari dirinya. Jadi, Jinwoo tidak bisa melakukan hal yang gegabah. Lalu, panel kembali saat Jinwoo berbicara dengan ayah Yujin. Di sini, Jinwoo menolak untuk menyembuhkan ayahnya Yujin. Kemudian, ayahnya Yujin menanyakan cara Jinwoo menyembuhkan ibunya. Jinwoo pun tidak memberi tahu jawaban dari pertanyaan ayahnya Yujin dan langsung pergi dari sana. Jinwoo lagi-lagi galau karena orang itu adalah ayahnya Yujin, sahabatnya sendiri. Dan Holy Water of Life kini tersisa 2 buah. Jinwoo memikirkan untuk menggunakan Holy Water of Life dengan baik. Di saat Jinwoo sedang makan, Nuakira memutuskan untuk kembali ke medan perang. Dan dia berkata pada ibunya, kalau Jinwoo akan kembali berperang. Ibunya Jinwoo jadi teringat saat ayahnya dulu masih menjadi seorang hunter. Saat mereka sedang makan, ayahnya Jinwoo mendapatkan panggilan untuk berburu monster.
dan dia langsung bergegas pergi. Lalu Jinwoo pergi ke kamar Jin Ah dan mengajak Jin Ah untuk berbicara. Jinwoo mengatakan kalau dia baru-baru ini hampir mati. Bahkan setiap kali dia melakukan rage, dia seperti akan mati. Jinwoo mengatakan kalau dia kali ini akan pulang dengan selamat, seperti biasanya. Jinwoo berterima kasih pada Jin Ah karena sempat melarang Jinwoo pergi. Jin Ah pun tak dapat menahan tangisnya, dan dia berkata, "Apa kamu tetap pergi?" Jinwoo mengiyakan pertanyaan Jin Ah. Tapi Jinwoo akan memastikan kondisi Jin Ah dan ibunya baik-baik saja, karena Jinwoo akan melindungi mereka walau dari jauh. Keesokan harinya, terlihat Go Gun Hye sedang menghadiri konferensi pers, dan Jinwoo juga hadir di sana. Sepertinya Jinwoo menyampaikan kalau dia dan Ah Jin Guild akan membantu Jepang saat ini. Lalu panel berpindah pada Eugene yang sedang membawa tas besarnya. Sepertinya Jinwoo dan Eugene akan berangkat ke Jepang. Panel berpindah di Jepang. Terlihat pihak militer kini sedang membantu proses evakuasi warga sipil yang masih tertinggal di sekitar Dungeon Brick berada. Salah seorang militer itu dipaksa untuk segera pergi meninggalkan tempat itu karena kondisi semakin berbahaya. Tapi dia tidak mau karena masih banyak korban yang harus diselamatkan di sana. Lalu di saat mereka debat, tiba-tiba muncul sesosok raksasa yang langsung menghajar mereka. Dan sang militer itu berusaha melindungi warga sipil di sana. Tapi hal yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba ada bayangan hitam yang mencoba melindungi mereka dari serangan raksasa tersebut. Pria militer itu langsung kaget melihat raksasa tersebut terpental jauh. Ternyata Jinwoo sudah datang dengan pasukan bayangannya. Lalu Jinwoo meminta prajurit itu untuk segera mengevakuasi semuanya yang ada di sana, karena terlalu berbahaya kalau mereka terus berada di situ. Dan terlihat Eugene juga akhirnya berguna karena dia berhasil melindungi warga sipil yang hampir terkena pecahan bangunan. Eugene pun mengatakan kalau dia akan membantu proses evakuasi warga. Dan pasukan bayangan Jinwoo langsung menghajar semua raksasa yang ada di depannya. Jinwoo pun tak tinggal diam. Jinwoo langsung berlari menuju raksasa tersebut dan langsung menghajarnya dengan sangat mudah. Lalu panel berpindah di Amerika. Diketahui berita tentang Jinwoo yang akan pergi ke Jepang telah tersebar ke seluruh dunia. Dan kini Jinwoo sedang menjadi bahan gibahan para hunter Amerika. Mereka mengatakan kalau Jinwoo masih sangat lemah untuk menghadapi monster di sana. Dan mereka memastikan bahwa Jinwoo akan mati di sana. Bahkan mereka menjadikan nyawa Jinwoo sebagai taruhan. Dan di saat mereka sedang berdebat mengenai taruhan, tiba-tiba Thomas Andre memotong obrolan mereka dan mengatakan, "Aku pertaruhkan gedung scavenger kalau Jinwoo berhasil bertahan hidup." Sepertinya Thomas Andre mulai tertarik dengan Jinwoo. Lalu kita kembali di sisi Jepang. Terlihat seorang reporter yang sedang memberitakan kejadian yang dilakukan Jinwoo, di mana bahwa para raksasa dapat dikalahkan oleh makhluk summon Hunter Sung Jinwoo. Lalu ada seorang bocil yang sedang ingin melarikan diri dari kejaran raksasa. Tiba-tiba Igris muncul menyelamatkan bocil tersebut. Dan Iron langsung menumbangkan raksasa tersebut dengan sangat mudah. Lalu Jinwoo mengatakan pada tentara tersebut, "Terima kasih karena sudah menjadi tentara pemberani. Kerja bagus." Lalu Jinwoo memerintahkan Eugene untuk memulai evakuasi semua orang yang ada di sana. Karena sudah banyak mayat raksasa di sana.
Jinwoo baru akan mulai proses pembangkitan dan mengatakan, "Rise." Lalu, Matsumoto baru menyadari kalau kota yang diserang para raksasa kini sudah berhasil diamankan oleh Sung Jinwoo. Dan Matsumoto menyadari kalau yang dibilang Ryuji adalah benar, bahwa Hunter Sung Jinwoo adalah hunter terkuat. Kita kembali pada MC ganteng kita. Terlihat Jinwoo sudah berhasil mensummon para raksasa tersebut. Dan kini Jinwoo akan memberikan mereka nama. Dan nama mereka adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Di sini, Jinwoo sudah menyebar seluruh pasukan bayangannya ke seluruh Jepang untuk membantu para hunter mengalahkan para raksasa. Kondisi untuk sekarang masih diunggulkan oleh Jinwoo. Karena Jinwoo memiliki banyak mana yang bisa terus-menerus meregenerasi pasukan bayangannya. Tapi masalahnya adalah karena terjadi dungeon break rank S, kini bermunculan gate-gate di seluruh Jepang. Singkat cerita, kini sudah memasuki hari ke-7 setelah dungeon break. Dan kondisi Jepang saat ini sudah sangat hancur. Di saat Jinwoo sedang berbicara dengan Yujin, tiba-tiba Hanekawa mendatangi mereka. Lalu, Jinwoo menanyakan, apakah masih ada hunter yang tersisa di sana? Hanekawa menjawab, memang benar, tidak ada lagi hunter selain dirinya di Tokyo saat ini. Hanekawa menjelaskan, karena dungeon break berpusat di Tokyo, maka para raksasa jadi mudah untuk menguasai seluruh Jepang. Dan karena ada hunter Sung Jinwoo, jumlah dari hunter rank S yang ikut raids kali ini totalnya adalah 16 hunter. 6 dari Jepang, 2 dari Cina, 3 dari Kanada, 2 dari India, 1 Rusia, dan 1 lagi dari Inggris. Hanekawa mengatakan kalau kini Jepang tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi para raksasa. Beruntungnya ada hunter Sung Jinwoo yang berhasil menumbangkan beberapa para raksasa. Dan sekarang raksasa yang tersisa sedang ditangani oleh pasukan bayangan Jinwoo dan hunter lainnya. Jinwoo mengatakan, jadi tersisa yang satu di depan kita sekarang. Ternyata yang tersisa itu adalah raksasa yang paling besar yang sedang menunggu gate tersebut. Dan Jinwoo berkata, sepertinya sudah berkumpul semua di sini. Mari kita mulai. Hanekawa pun bingung dan bertanya, apa masih ada hunter lain yang akan bergabung? Lalu panel berpindah pada hunter Jepang. Terlihat mereka sedang kesulitan melawan para raksasa di sana. Dan si Chiwi tidak terima karena mereka sangat kesulitan ketika melawan para raksasa. Sedangkan pasukan bayangan Jinwoo sangat mudah mengalahkan para raksasa di sana. Bahkan ketika mereka selesai membunuh para raksasa, mayatnya ditinggalkan begitu saja di sana. Dan kita kembali pada MC ganteng kita. Terlihat Jinwoo kini sudah mengumpulkan semua pasukan bayangannya. Hanekawa pun terkejut melihat pasukan bayangan Jinwoo yang sangat banyak di sana. Lalu Jinwoo memerintahkan Yujin untuk menjauh dari tempat itu bersama Hanekawa. Lalu Jinwoo memanggil semua pasukan bayangannya yang tersisa. Dan muncullah pasukan bayangan raksasa milik Jinwoo. Jinwoo pun langsung memerintahkan mereka untuk langsung menyerang. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.